Di kampus merokok di mana saja. Mengganggu kenyamanan orang lain. Bisakah diubah perilakunya? Bisakah ditertibkan dengan cara ekonomi? Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan normatif, yaitu bagaimana menertibkan perilaku merokok agar secara perlahan kampus menjadi free smoke. Perubahan perilaku perlu dieksersis, sehingga secara perlahan terbiasa dengan perilaku tertib yang diharapkan. Penelitian digenerate dari teori permintaan. Permintaan terhadap rokok dijelaskan oleh harga rokoknya, uang yang dimiliki konsumen atau pendapatan, dan faktor lain terkait, seperti peraturan rektor dan ambien atau suasana kampus. Faktor terakhir sulit untuk ditampilkan, sehingga diasumsikan given. Permintaan rokok dapat diukur dengan berapa kali frekuensi merokok di dalam kampus. Ukuran yang cukup realistis. Proposisi teori permintaan menyatakan bahwa makin mahal harga rokok, permintaannya akan menurun. Asumsinya rokok dikategorikan barang normal. Kenaikan uang saku dapat meningkatkan permintaannya. Namun, harga dan jumlah uang saku di luar kendali rektor. Rektor dapat meningkatkan ketertiban, dari frekuensi sering menjadi jarang, dan free smoke dengan menggunakan denda bagi sivitas akademika yang merokok pada tempat terlarang. Penerapan denda, seolah-olah dapat meningkatkan harga atau menurunkan uang saku mereka. Ini adalah insentif ekonomi yang punya peluang untuk diterapkan. Penelitian ini berusaha merepresentasikan perilaku frekuensi merokok sivitas akademika. Populasi mahasiswa sekitar 11 ribuan, dan populasi dosen kelas tenaga kependidikan sekitar 800-an. Dengan tingkat kepercayaan untuk merepresentasikan sifat populasi sebesar 0,93 jumlah sampelnya sebanyak 43 orang. Data kemudian diestimasi dengan metode ekonometrika order logit. Persamaan peluang untuk menjelaskan frekuensi merokok. Hasil estimasi secara berulang memberikan informasi bahwa frekuensi merokok signifikan dijelaskan oleh harga rokok, uang saku, dan nilai denda. Rokok tidak termasuk barang normal. Ia tidak peka terhadap perubahan harga. Sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien marginal effect, kenaikannya per Rp1.000 tidak menurunkan frekuensi merokok, malah sebaliknya meningkat. Harga signifikan memengaruhi frekuensi merokok, nilai koefisiennya berbeda nyata dengan 0 pada tingkat kepercayaan 0,96 hingga 0,99. Variabel denda ternyata dapat menurunkan frekuensi merokok. Marginal effect menunjukkan tanda negatif pada frekuensi jarang dan sering. Kenaikan denda per Rp100.000 dapat menurunkan frekuensi merokok. Mari kita gunakan hasil estimasi ini untuk mengidentifikasi pada tingkat denda berapa perilakunya akan mengarah pada free smoke atau ketertiban. Ketika rata-rata harga rokok perbungkus Rp21.400 dan dendanya sebesar Rp100.000, maka peluang sivitas akademika tidak merokoknya sebesar 0,30, peluang yang jarang 0,54, dan peluang yang sering 0,16. Ketika dendanya dinaikkan menjadi Rp500.000, kita melihat peluang sering merokok akan menurun, menjadi sebesar 0,05. Kemudian kita melihat bahwa denda sebesar Rp500.000 bagi mereka yang melanggar peraturan Pak Rektor, akan meningkatkan peluang free smoke sebesar 0,65, dan sebaliknya menekan peluang populasi yang jarang merokok. Apa simpulan hasil risetnya? Perilaku merokok bisa ditertibkan dengan denda. Denda Rp500.000 bagi mereka yang merokok pada tempat terlarang merokok signifikan memperbesar kondisi free smoke di kampus atau suatu tempat, dan sebaliknya dapat menekan populasi yang merokok. Denda Rp500.000 cukup efektif menciptakan pengorbanan atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk keperluan penerapan peraturan, hasil riset ini perlu didukung oleh pemikiran mengenai cara pengawasannya. Misalnya dengan menggunakan CCTV pada tempat terlarang merokok, sehingga butuh investasi. Tapi bandingkan saja berapa biaya pengawasannya dengan cara mengandalkan sejumlah pengawas. Penelitian lain yang serumpun juga perlu diserial studiskan untuk menguji simpulan riset ini. Terima kasih.